Bab 1117. Puppet setengah kaisar. Bang. Ketika kepala Januar mau jatuh, telapak tangan langsung mengenai warrior Yang. Pupil warrior yang menyusut, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur ribuan kaki. Mundur. Di udara, ketika Bendico Xiao dan Liana Xiao hendak berbalik, warrior yang berteriak keras. Bendico Xiao sedikit kaget, lalu berbalik bersama Liana Xiao dan masuk ke dunia bangau putih. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena saat ini arah terbangnya warrior yang kebetulan adalah dunia bangau putih. Segera, Bendico Xiao dan Liana Xiao muncul di tembok dunia bangau putih, dan keduanya dengan cepat mendongak. Cahaya berdarah melintas di mata mereka berdua, dan segera, warrior yang muncul di tembok kota. Melihat warrior yang, Bendico Xiao dan Liana Xiao menghela nafas lega. Nyalakan formasinya. Suara Bendico Xiao bergema di seluruh dunia bangau putih, dan mengikuti suaranya, tirai cahaya besar tiba-tiba menyelimuti seluruh dunia bangau putih. Melihat tirai cahaya terbuka, Bendico Xiao menghela nafas lega lagi. Dia berbalik untuk melihat warrior yang. Ketika dia melihat warrior yang, wajahnya tiba-tiba berubah. Pakaian di tubuh bagian atas warrior yang telah menghilang, dan ada retakan kecil seperti jaring laba-laba di seluruh tubuh bagian atasnya, termasuk wajahnya, yang terlihat sangat menakutkan. Di celah-celah kecil itu, ada jejak darah yang terus-menerus meluap, tetapi segera setelah bercak darah ini muncul, mereka diserap oleh pedang darah yang dia gunakan untuk menopang di tanah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Bendico Xiao bertanya dengan cepat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup istirahat saja." Sebelumnya, dia tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membunuh Januar Mo. Itu sebenarnya iseng. Dia hanya merasa bahwa Januar Mo sebelumnya sudah di ujung tanduk. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membunuh lawan di lain waktu. Jadi, alih-alih mengaktifkan teknik perlindungan bintang, dia langsung menggunakan jurus pembunuhan instan versi pamungkas. Dalam kondisi itu, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan teknik perlindungan bintang, karena jika lawan siap, tidak realistis untuk membunuh lawan dalam satu pukulan. Karena itu, dia langsung melontarkan jurus pembunuhan instan versi pamungkas, dengan hasil yang tak terduga. Ternyata dia berhasil. Meskipun tubuh fisiknya rusak, untungnya dengan tubuh fisiknya saat ini, dia masih bisa bertahan. Mendengar kata-kata warrior yang, Bendico Xiao sedikit mengangguk. Sebelumnya, cedera warrior yang berkali-kali lebih serius daripada sekarang. Tidak apa-apa pada waktu itu dan sekarang cedera ini seharusnya hanya menjadi masalah kecil bagi warrior yang. Jika warrior yang tahu apa yang Bendico Xiao pikirkan, dia pasti akan muntah darah. Meskipun dia menahannya, rasa sakit bagaikan dirobek dagingnya masih sangat tak tertahankan. Bahkan sekarang, tubuhnya tampak terkoyak. Perasaan itu benar-benar dapat digambarkan sebagai menyayat hati. Hanya saja dia secara paksa menahan dan tidak menunjukkannya. Sungguh hebat warrior yang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang di ujung langit. Bendico Xiao dan yang lainnya melihat ke atas, dan di luar tirai cahaya, lelaki tua berambut putih, Qina Feng dan 2,5 kaisar keluarga Mo sedang melihat ke arah warrior yang di atas tembok kota. Pada saat ini, wajah lelaki tua berambut putih dan Qina Feng ganas, terutama lelaki tua berambut putih itu. Warrior yang menyerang balik di depannya dan membunuh Januar Mo dengan satu pukulan. Baginya dan keluarga Mo, ini memalukan, sangat memalukan.
Dan wajah Qina Feng jelek karena dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, warrior yang tidak hanya pulih dari lukanya, tetapi juga menjadi lebih kuat. Apakah dia manusia? Dan warrior yang hanya setengah suci, jika dia dibiarkan mencapai pendekar suci, seberapa jauh dia akan melawan langit? Pada saat itu, khawatirnya bahkan dia tidak dapat melawannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Qina Feng menjadi lebih kuat. Tirimo. Pada saat ini, Bendico Xiao berdiri di depan warrior yang menatap langsung ke pria tua berambut putih itu, dan berkata, "Aku tidak menyangka keluarga mau mengirim kamu ke sini." Di mata Bendico Xiao, ada tatapan serius. Mendengar kata-kata Bendico Xiao, ekspresi Liana Xiao di samping Bendico Xiao pun berubah. Tirimo, dia tentu saja tahu namanya. Dia adalah master yang pernah masuk di 20 besar rank marsial, dan dia juga master yang sudah terkenal sejak lama. Ketika pihak lain setengah kaisar, Bendico Xiao hanyalah pendekar suci tingkat tinggi. Kali ini keluarga Mo mengirimnya, yang berarti bahwa keluarga Mo bersikap serius, bukan palsu. Tirimo berpaling dari warrior yang dan mendarat di Bendico Xiao, berkata, "Bendico Xiao, selama bertahun-tahun, perguruan rusa putih kamu dan aku keluarga Mo tidak memiliki persahabatan, tetapi tidak ada dendam. Sebelumnya, perguruan rusa putih kamu membunuh anak-anak keluarga Mo kami, dan sekarang membunuh tetua keluarga Mo. Aku ingin tahu, siapa yang memberimu nyali untuk begitu meremehkanku keluarga Mo? Apakah hanya keluarga Mo kamu yang diizinkan untuk membunuh murid-muridku?" Bendico Xiao mencibir dan berkata, "Tirimo, pada saat ini, mengapa repot-repot membahas benar dan salah? Kamu benar, tidak masalah apakah benar atau salah." Tirimo melirik ke seluruh dunia bangau putih dan berkata, "Keluarga Mo aku sedikit terlalu rendah hati selama bertahun-tahun ini, sehingga siapapun berani menyentuh kami. Tampaknya keluarga Mo aku harus menyombongkan diri." Bendico Xiao melirik ujung langit, lalu mencibir, "Tirimo, aku tidak percaya bahwa keluarga Mo kamu akan berperang dengan seluruh kekuatan dengan perguruan rusa putih kami untuk seorang murid. Meskipun keluarga Mo kamu menginginkan harga diri, tapi tidak bodoh, ini tidak cocok untuk kepentingan keluarga Mo. Jadi, jika tebakanku benar, kalian datang bukan hanya untuk yang disebut harga diri. Bagaimana menurutmu?" kata Tirimo pelan. Bendico Xiao melirik di ujung langit, lalu berkata dengan dingin, "Chaneli, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak keluar? Sekarang keluarga Mo mendukungmu, apa yang kamu takutkan?" Suara Bendico Xiao terdengar, di sebelah Tirimo, tiba-tiba ada orang lain, orang ini tidak lain adalah Chaneli. Chaneli melirik Bendico Xiao dan yang lainnya, lalu mencibir, "Bendico Xiao, aku mengatakan bahwa fraksi hukum akan kembali, kamu tidak berharap kami kembali begitu cepat, kan? Aku benar-benar tidak menyangka." Bendico Xiao berkata dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka fraksi hukum kamu menjadi antek keluarga Mo. Jika leluhur di luar wilayah fraksi hukum kamu tahu, aku tidak tahu apakah akan mati keki karena kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Chaneli berkata dengan dingin, "Bendico Xiao, mulai sekarang Senzu di daratan tengah ini tidak akan ada perguruan rusa putih dan juga fraksi Konfusianisme. Dan mulai sekarang hanya ada satu perguruan di Senzu di daratan tengah, dan itu adalah perguruan Kaiyang. Bendico Xiao, dengan fraksi Konfusianisme kalian, dan warrior yang kalian, nikmatilah detik terakhir ini." Suara terdengar, Chaneli memandang warrior yang di samping dan berkata, "Warrior yang,
Alasan mengapa aku kehilangan segalanya di fraksi hukum adalah karena kamu membantu fraksi Konfusianisme. Tunggu saja, aku akan membiarkan kamu mengerti apa itu ingin mati pun susah. Setelah mengatakan itu, dia mencibir, lalu berbalik dan menghilang ke ujung langit. Tirimo dan yang lainnya juga berbalik dan pergi. Selang beberapa waktu, lebih dari 40 peti mati muncul di luar dunia bangau putih. Melihat pemandangan ini, wajah Bendico Xiao dan Liana Xiao tiba-tiba menjadi muram. Kenapa mereka tidak menyerang kota secara langsung? Liana Xiao bertanya di sebelah Bendico Xiao setelah beberapa saat. Bendico Xiao memandang ujung langit sebentar, lalu berkata, "Jelas, mereka tidak ingin membunuh kita seperti ini. Membunuh kita seperti ini tidak akan menunjukkan kekuatan keluarga Mo, apalagi di Shenzhou di daratan tengah. Kematian tidak menakutkan, banyak orang di perguruan rusa putih kita yang tidak takut mati. Yang lebih menakutkan dari kematian adalah rasa menunggu kematian. Kamu lihat peti mati itu. Dengan cara ini, perlahan-lahan dapat menghancurkan pertahanan psikologis siswa kita." Liana Xiao terdiam lama, lalu berkata, "Masih banyak siswa di luar, kita harus menemukan cara untuk membawa mereka kembali." Melihat ke ujung langit, Bendico Xiao menggenggam tangannya perlahan. Tirimo dan yang lainnya tidak pergi sama sekali, mereka hanya berdiam diri di luar. 5,5 kaisar, orang dunia bangau putih tidak bisa keluar sama sekali. Urusan menjemput orang, biarkan aku saja. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tidak." Bendico Xiao segera menyangkalnya dan berkata, "Sembuhkan lukamu baik-baik, aku akan mencari cara untuk menjemput orang." Meskipun warrior yang setengah suci, dia memiliki kekuatan setengah kaisar, biarkan dia keluar. Jika ada masalah, maka perguruan rusa putih benar-benar berakhir. Apakah kamu yakin? Liana Xiao di samping berkata tiba-tiba. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan warrior yang, dia tahu bahwa warrior yang bukanlah orang yang bodoh. Dia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini ketika dia tahu bahwa ada beberapa setengah kaisar di luar. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat diselamatkan dengan aman, tetapi, setidaknya untuk saat ini, aku satu-satunya yang dapat keluar tanpa ketahuan dan ada kekuatan untuk menyelamatkan orang di luar. Dekan Xiao dan Senior Liana Xiao, kalian tidak punya pilihan lain. Karena itu, dengan kekuatanku, jika aku mencoba untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatanku, bahkan Tirimo mungkin tidak dapat menghentikanku." Ada yang ingin dikatakan Bendico Xiao pada saat ini, bahwa Liana Xiao berkata, "Biarkan dia mencobanya." Tapi tepat ketika Bendico Xiao hendak berbicara, Liana Xiao berkata lagi, "Kami tidak punya pilihan sekarang. Kamu dan aku sama sekali tidak mungkin keluar, dan juga tidak boleh keluar. Tanpa kita, jika pihak lain tiba-tiba menyerang kota, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kecuali kamu dan aku, anak ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang." Bendico Xiao terdiam untuk waktu yang lama, lalu memandang warrior yang dan berkata, "Seberapa yakin kamu?" Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya bisa bilang aku akan melakukan yang terbaik." Bendico Xiao mengangguk dan berkata, "Lakukan yang terbaik. Apa yang kamu butuhkan?" "Aku perlu tahu lokasi tersembunyi orang-orang itu," kata warrior yang. "Jeffrey sudah menghubungi, nanti kubiarkan dia mengantarkannya padamu," kata Bendico Xiao. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Minta dia kirim ke ruang latihanku nanti,
dan kalian memperlakukanku seperti aku sedang bertapa." Bendico Xiao mengangguk, lalu berkata, "Perguruan dalam situasi seperti sekarang, kamu tidak memiliki beban psikologis. Fraksi hukum dan keluarga Mo bergabung begitu cepat, jelas, mereka telah berkolusi, dan kamu membunuh Dimas Mo, itu hanya memberi mereka alasan yang dapat dibenarkan untuk menyerang perguruan rusa putih kita. Jadi, bahkan tanpamu, cepat atau lambat, mereka akan tetap menyerang perguruan rusa putih kami." Pada saat ini, Liana Xiao juga mengatakan, "Kata-kata Pak Xiao ini bukan untuk menghiburmu, memang begitu." Fraksi hukum Chaneli sangat ambisius, dia tidak akan rela meninggalkan dunia bangau putih sama sekali, jadi dia ingin membalas dendam. Ini masalah waktu. Tentu saja, aku pribadi berpikir bahwa kalian tidak perlu khawatir tentang ini sekarang, karena kita adalah satu kelompok sekarang. Apakah itu dendam kamu atau dendam fraksi Konfusianisme, itu adalah dendam dari semua kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghadapi kesulitan saat ini bersama-sama." Bendico Xiao melirik Liana Xiao, lalu ke warrior Yang, dan berkata, "Aku juga berpikir begitu." Warrior yang melirik mereka berdua, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mencari masalah. Aku akan bersiap dulu." Setelah itu, warrior yang berbalik dan pergi. "Apakah kamu memperhatikannya? Anak ini cukup misterius." Liana Xiao tiba-tiba berkata setelah warrior yang pergi. "Dia dari dunia bawah, dan dia tumbuh besar sampai sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak berpetualang sedikit? Memiliki rahasia kecil sangatlah normal," kata Bendico Xiao. Liana Xiao mengangguk, lalu berkata, "Pokoknya, aku harap kita bisa melewati ini." Bendico Xiao mengangguk, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Situasi perguruan saat ini, jangankan dia, itu bisa dipahami oleh siapa saja. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah situasi putus asa. Ruang latihan. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 100 pria berbaju hitam muncul di depannya, dan di depan 100 pria berbaju hitam dan setengah kaisar berjubah hitam itu. Ketika dia membunuh setengah kaisar berjubah hitam sebelumnya, dia menyimpan tubuh lawan, puppet setengah kaisar. Ini bukan sedikit bantuan untuk dia dan perguruan rusa putih saat ini. Ada juga 100 pendekar suci tingkat tinggi yang juga sangat membantu bila digunakan dengan baik. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sangat disayangkan adalah Januar Mo. Karena meskipun dia membunuh Januar Mo itu, dia tidak bisa memurnikannya menjadi puppet. Kepala lawan terpenggal olehnya. Bagaimana dia bisa tetap berlatih puppet? Dalam situasi itu, dia hanya bisa memilih untuk memotong kepalanya, karena bahkan jika dia menusuk dada lawan, dia tidak yakin lawannya akan mati dalam sekejap. Dan jika kepalanya dipenggal, jangankan obat ajaib atau pil spiritual, energi ungu kosmiknya juga tidak berguna. Segera, warrior yang mulai menyempurnakan. Penyempurnaan pendekar suci tingkat tinggi baik-baik saja, tidak membutuhkan banyak usaha, tetapi warrior yang hampir diserang balik saat menyempurnakan setengah kaisar. Jika sebelumnya, dia tidak bisa membuat puppet setengah kaisar sama sekali, atau bahkan jika dia bisa melakukannya, itu akan sangat berisiko. Tapi sekarang kekuatannya sudah sangat meningkat, entah itu jiwa pedang, niat membunuh alam ketiadaan atau kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, jauh dari sebelumnya. Sehari kemudian, malam hari. Sebuah bayangan gelap melayang keluar dengan tenang dari gerbang tembok dunia bangau putih, lalu menghilang di kejauhan. Tak lama kemudian, bayangan itu menyatu dengan seluruh malam. Bersambung.